ya, setelah meninggal, bahwa nanti pintu untuk menuju alam kedua kita, yaitu ketika seseorang sudah meninggal, maka dibukalah pintu kuburan. Pertama adalah pintu kuburan. Setelah kuburan, ya, nanti di sana di dalam kuburan juga ada yang namanya kenikmatan dan siksaan. Jadi dalam kuburan itu sudah ada nikmat dan siksa. Maka kita juga di dalam sholat selalu berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Karena memang dalam kubur seorang sebelum melangkah lebih jauh lagi, dia akan mendapatkan apakah dia kuburannya menjadi raudatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Itu dari kuburan aja sudah ada seperti itu. Sembari menunggu datangnya hari kiamat. Pertama, kemudian kedua, bahwa semua makhluk manusia semua ketika akhirat atau kiamat sudah didirikan akan digiring ke yang namanya padang mahsyar. Setelah padang mahsyar ini ada yang namanya hisab. Ada 3 golongan manusia ketika berhadapan dengan hisab. Ada yang akan yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kedua, yadkhulunal jannata bihisabin yasir, dengan perhitungan yang enggak sulit, mudah saja, gampang saja, enteng saja. Yang ketiga, dengan perhitungan yang amat sangat rumit, sulit. Yang pertama, yang kedua itu adalah mukminin, muslimin. Ketiga adalah minal kafirin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu hisab. Maka doa kita yang pantas adalah semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga bi ghairi hisab. Jangan minta hisabnya yang enteng, karena orang yang berhadapan dengan hisab dia nggak bakalan selamat. Inna dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Halalnya dihitung seberapa persen halalnya, yang haram itu akan kena sanksi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Terus berdoa semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bi ghairi hisab. Itu yang pertama, hisab. Ya. Kemudian apa? Dikumpulkan, kita dikasih namanya catatan amal balik, amal perbuatan. Kalau kita nerimanya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Tangan kanan. Kalau tangan kiri, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kitab. Bahkan bukan tangan kiri lagi, wara'a dhahri. Nerimanya itu dari belakang punggung ada. Ya, itu yang amat cilaka. Selanjutnya baru nanti dari ketika seseorang sudah menerima amal kebaikannya, amal keburukannya, atau amal catatan amalnya, dia dari buku ini akan ditimbang. Ini nih, udah. Ente nerimanya pakai tangan apa? Tangan kanan, kiri, dari belakang punggung, udah timbang aja itu amal perbuatannya. Ditimbang. Kita beriman, beriman kepada timbangan itu hukumnya wajib. Tetapi hakikatul mizan, hakikat daripada timbangan, apakah timbangannya seperti di dunia yang ada bobotannya kanan kiri atau bagaimana, itu wallahu a'lam. Yang penting adalah kita beriman bahwa nanti di hari kiamat ada yang namanya al-mizan, timbangan. Semua kitab catatan perbuatan kita akan ditimbang oleh petugas di sana. Ada petugasnya Pak di sana, ada panitia di sana. Tapi yang jelas panitianya bukan bapak. Bukan bapak. Panitia nggak bisa tipu-tipu, nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih apapun. Udah, pokoknya begitu aja. Ya, udah. Setelah diterima, udah. Yang baik-baik, yang buruk-buruk. Kemudian dipersilahkan untuk
melewati as-sirat namanya, as-sirat. Sebagaimana yang digambarkan pada pembahasan yang lalu adalah as-sirat asyaddu minal hadid, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada silat. Apa bedanya silat sama pedang? Apa bedanya silat sama kampak? Kalau silet buat nyukur kumis, kalau kampak buat motong kayu. Jangan Bapak anggap kampak itu nggak tajam karena dia nggak bisa motong kumis. Jangan juga sebaliknya Bapak katakan silet itu nggak tajam karena dia nggak bisa motong kayu. Karena semuanya ada proporsinya masing-masing. Paham Pak? Siratal mustaqim. Nah, di dalam sirat ini orang itu akan berbeda-beda cara menyeberangi, itu namanya sirat. Ada kalamhil basar, seperti kedipan mata. Ada seperti sambaran petir. Ada yang jalannya seperti sa'i, lari-lari kecil. Ada yang cuma bisa berjalan saja. Ada yang merangkak. Ada yang sekali lewat dia langsung jatuh. Dan posisi sirat adalah di atas punggung neraka jahanam. Di ujung sirat disitulah ada jannah. Di ujung sirat, jika kita selesai, jika kita mampu menyeberangi itu sirat, disitulah ada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selamat sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak kira orang meninggal kemudian dia amal baik, dia orang soleh, kemudian dia langsung dimasukin ke surga gitu? Kan enggak, bayangan itu enggak seperti itu. Tetapi semuanya melalui proses menuju kenikmatan, menuju kebahagiaan, menuju ke ketentraman saya, itu butuh proses. Kalau Bapak pengen sukses juga jangan pakai instan Pak. Orang bahagia aja di akhirat aja semuanya butuh proses. Apalagi di dunia semuanya serba proses. Ya Pak ya? Ya. Ada pemilihan dulu. Nggak bisa langsung jabat ya Pak? Iya. Iya. Dapetin dulu hati masyarakat. Ikutin pemilihan. Ya. Dipilih syukur, gak dipilih ngamuk. Semuanya butuh proses. Gak ada kenikmatan yang tanpa proses. Makanya sesuatu yang berharga adalah bagaimana dia menuju prosesnya itu. Oke, kemudian nantilah di sana ada yang namanya syafaat. Bahwa syafaat adalah al-wasilah, sarana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali syafaat-syafaat yang sudah kita bahas. Kemudian ada lagi syafaat liman mata bil Madinah al-Munawwarah. Ada syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Jadi orang yang meninggal di Madinah itu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah. Barang siapa yang mampu bisa, ya kan, artinya sebisa mungkin berharap gitu ya. Kalau kita mau meninggal kan bukan pilihan ya, bukan pilihan. Artinya orang yang di Madinah saja belum tentu dia meninggalnya di Madinah. Bisa jadi pas lagi keluar kota. Fal yamut bil Madinah. Silahkan berharap, berkeinginan, berhasrat supaya Allah wafatkan di dalam kota Madinah. Fa inni asfa'u liman mata biha, karena aku akan berikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Selanjutnya adalah asy-syafa'ah liman zara qabrah. Syafaat bagi orang yang berziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang sudah ke sana alhamdulillah, yang belum terus berdoa
ya, semoga Allah berikan anugerah rezeki yang melimpah supaya bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an aw syahida. Barang siapa yang berziarah kubur kepadaku, ya, maka aku akan menjadi syafaat buat baginya. Wa man mata fi ahadil haramaini ba'athahu Allahu fil aminina yaumal qiyamah. Barang siapa yang meninggal di salah satu dua haram, tanah haram, haram Mekah ataupun haram Madinah, maka Allah akan bangkitkan dia bersama orang-orang yang selamat pada hari kiamat. Selanjutnya asy-syafa'ah li fathi babil jannah. Syafaat untuk pembuka pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Saya nanti akan datang kepada pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu fayaqulul khazin. Maka saya nanti kiamat nih. Di pintu surga itu masih tertutup, Pak. Masih tertutup. Rasulullah datang, Rasulullah pun meminta dibukakan, minta dibukakan itu surga, tolong dibukakan. Kemudian penjaga surganya itu berkata, "Man anta?" Ente siapa? Begitu. Kan minta dibukain. Ente siapa? Fayaqul Muhammad. Saya Muhammad. Fayaqul, penjaganya lalu menjawab lagi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Itulah makanya kita banyak-banyak sholawat, karena memang hanya Rasulullah SAW yang patut yang kita jadikan sandaran nanti di hari kiamat. Nggak ada lagi syafaat yang besar yang bakal diberikan selain kepada Rasulullah SAW. Maka terus bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena apa? Penjaga surga itu berkata, karena engkaulah aku diperintah, saya nggak bakalan membukakan pintu surga sampai engkau datang. Sebelum engkau nggak ada orang yang masuk ke dalam surga. Engkau adalah orang pertama yang akan aku bukakan pintu surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim. Kemudian syafaat yang selanjutnya, ini syafaat banyak, Pak. Artinya apa? Kalau Bapak pengen mendapatkan pertolongan, syafaat itu artinya pertolongan di hari kiamat. Bapak boleh dari jalur A, B, C gitu ya. Selanjutnya adalah syafaat bagi orang yang mau menjawab muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah, Pak. Jangan diam baik. Ya. Apalagi tidur baik. Apalagi ngopi baik. Nggak apa-apa, ngopi nggak salah, yang penting jawab. Berhenti dulu gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan muadzin, maka berkatalah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Apa kan, Pak, jawabnya, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar, jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu bisa. Apa? Prakteknya susah, sibuk. Sibuk. Itu, Pak, Bapak jawab aja, insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya sepele, tapi kita pengen nanti di sana mendapatkan bantuan, kan lucu. Allah. Thumma sallu alayya, kemudian salawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran. Barang siapa
yang membaca salawat kepadaku satu salat saja, maka Allah akan salawat kepada dia sebanyak 10 kali. Tsumma salullaha ta'ala li alwasilah. Kemudian mintalah kepada Allah kepadaku, ya, melalui jalurku, alwasilah, sebagai perantara. Fa innaha manzilatun fil jannati la tabtaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena itu adalah suatu keadaan, suatu kondisi, kedudukan di dalam surga yang Allah berikan untuk hambanya. Ini maksudnya doa, Pak. Habis doa, habis azan kan ada apa doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athullahu al-maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Oke, jadi setelah azan jangan buru-buru sholat, doa dulu, Pak. Doa. Sholat bagus, tapi kita lupa sama doa yang ini yang akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Lupa, ya. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha ta'ala li alwasilah halat alaihi syafa'ah. Tadi kan ada wasilah-wasilahnya tuh, doanya tuh. Kata Rasulullah, halat alaihi syafa'ah, maka dia mesti akan mendapatkan syafaat daripada. Makanya doa, Pak. Habis sholat nih nanti isya, doa berkumandang, jawab azannya, ya kan? Setelah azan selesai, baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Kalau belum hafal misalnya, belum hafal, sebisanya dulu. Nanti setiap azan tambah lagi satu kalimat, azan lagi tambah lagi sekalimat. Karena apa? Kalau sering dilatih, sering dibaca, lama-lama nggak kerasa Bapak hafal gitu. Masalahnya Bapak nggak mau ngapal, nggak mau nggak bakalan hafal nanti. Kemudian yang 10, asy-syafa'ah liqaumin minal kuffar lahum sabiqatu khidmatin indahu sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, ternyata orang kafir itu juga akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang kafir dapat syafaat. Siapa? Di sini ada hadisnya panjang, dijelaskan bahwa yang mendapatkan, orang kafir mendapatkan syafaat itu adalah Abu Lahab. Kenapa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu beliau gembira sekali dengan kelahiran keponakannya. Keponakan. Jadi Rasulullah itu adalah keponakan dari Abu Lahab. Saking gembiranya atas kelahiran keponakan, maka dia punya budak namanya Suwaibah dibebaskan. Nah, karena kegembiraannya itulah, ya, karena kegembiraannya itu, setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Diringankan, Pak, hanya sekedar diringankan. Itu kan di neraka nggak ada istilahnya dispensasi, itu nggak ada. Dispensasi itu nggak ada. Tapi khusus Abu Lahab setiap hari Senin dapat dispensasi, keringanan aja, bukan diangkat, nggak ada, tapi diringankan. Apalagi orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertama sampai akhirnya. Orang yang nggak cinta sama Rasulullah karena dia nggak tahu, nggak kenal. Kan kaidahnya gampang. Kaidahnya itu banyak sekali pemuda yang hafal. Gimana tak kenal maka tak sayang. Anak muda paling hafal. Kalau kita mau suka sama Rasulullah harus kenal Rasulullah kayak mana. Rasulullah itu punya tangan lebih lembut daripada sutra.
ubannya Rasulullah SAW enggak lebih daripada 12 helai sampai beliau wafat. Coba, Masya Allah. Kalau ada orang yang bilang Nabi Muhammad itu bukan keturunan Arab, gimana ngomongnya siapa yang kasar-kasar? Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dia akan terlaknat baik di dunia maupun akhirat. Surat Al-Ahzab sebelah kiri pertengahan. Makanya jangan sampai ucapan kita, tindakan kita itu menyakiti Rasulullah SAW. Kan Rasulullah nggak ada, inti aja nggak tahu. Kita sholat gimana? Assalamualaikum, bukan alaihi. Kenapa? Rasulullah tuh hadir. Alaika itu kepadamu, munya kepada siapa? Orang nggak ada, pada Rasulullah lah. Rasulullah mana? Kalau Rasulullah nggak ada, maksudnya nggak hadir, alaihi kepadanya, bukan kepadamu. Alaika itu artinya assalamu alaika, salam untukmu. Kepada siapa? Kepada Rasul. Makanya ketika sholat itu kita supaya hadir secara total bahwa Rasulullah itu juga hadir. Alaika. Kemudian apa? Itu sholat ya. Kemudian apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, banyak salawat. Allah. Nah, ternyata syafaat ini bisa datang bukan daripada Rasulullah SAW. Ada beberapa orang yang akan bisa memberikan syafaat, artinya pertolongan. Perlu Bapak ingat ya, dan juga supaya bisa mendapatkan hatinya, paling enggak kita cinta sama mereka, orang-orang yang kemungkinan Allah berikan syafaat kepadanya dan dia bisa memberikan pertolongan kepada kita. Siapa? Yang pertama biasa al-anbiya wal mursalin. Ya, pertama. Kemudian wal auliya wasyuhada wassalihin. Kemudian para sahabat, kemudian malaikat. Yang terakhir adalah hafazatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kayak orang hafal Quran itu Masya Allah spesial ya. Doanya itu mandi, kalau orang Jawa ya, doanya itu mandi. Mandi itu apa? Manjur ya. Itu bahasa Jawa ya. Mandi ya. Mandi. Mandi. Manjur. Takutnya manjur, Pak, manjur. Oke. Allah. Makbul. Masya Allah makbul. Apalagi yang akan kita jumpai di hari kiamat? Ada yang namanya al-haud. Pernah dengar haud? Haud itu telaga. Telaga ini kan ada istilah kan? Haud. Haud ini adalah sebagian daripada inna a'tainakal Jadi haud itu adalah telaga. Telaga itu seperti sungai kecil tapi bagian daripada Kausar. Kausar itu sungai, Pak. Namanya Kausar gitu. Inna a'tainakal Kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada yang namanya haud ya. Haud. Setiap Rasul Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepadanya haud. Haud itu telaga. Setiap Rasul ya itu memiliki haud masing-masing. Di mana setiap orang pengikutnya, umatnya itu bisa meminum dari haudnya itu. Bisa meminumnya. Dan haudnya Rasulullah SAW, telaganya Rasulullah SAW, yang insya Allah kita semuanya tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali semuanya bisa minum daripada telaga Rasulullah SAW. Ma'uhu ahla minal asal. Airnya itu lebih manis, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis daripada madu.
Bukan madunya Bapak ya Pak ya. Memang manis emang. Madu 3. Ini lebih manis daripada madu. Kedua, airnya itu lebih putih daripada Aqua. bukan, ini bening. Jernih. Susu. Lebih putih daripada susu. Kayak apa tuh? Wallahu a'lam. Warihuhu atyab minal misk. Dia memiliki aroma yang aromanya itu lebih wangi daripada misik. Kenapa misik? Misik itu nggak tahu ya, misik di dunia itu sama nggak misik kayak di akhirat. Al-muhim, telaganya Rasulullah yang insya Allah semuanya kita bisa minum itu lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis, aromanya lebih harum daripada misik. Allah. Man syariba, siapa yang bisa meminum haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhma'u ba'daha abada. Enggak bakalan bisa merasakan haus selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana haudnya? Ini kan haudnya. Karena dibilang haud itu bagian daripada kausar. Haudnya bagaimana? Atau kayak danau atau bagaimana? Itu yang masih kita tidak terjun ke dalam hakikatnya ya. Wal imanu bihi wajib. Iman kita kepada adanya haud itu adalah wajib. Selanjutnya kita akan selesaikan ya. Yang terakhir adalah pembahasan surga dan neraka. Ini pembahasan dari kiamat sudah panjang banget nih. Sampai beberapa pertemuan pengajian ini nggak selesai. Yang selanjutnya adalah al-jannah ya. Al-jannah, bagaimana jannah? Orang bilang surga itu seperti ini, tapi apapun yang dibicarakan oleh orang itu tidak bisa digambarkan. Karena sifatnya jannah adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan yang pertama, nggak ada pun satu orang yang bisa melihat surga kayak mana, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diimajinasi. Atau udhunun sami'at, pun orang-orang mendengar pun belum. Wala khatara ala qalbi bashar, selintas pun dalam benak pun belum sampai kepada jati diri dari surga. Artinya saking nikmatnya surga. Makanya disebut darun naim, rumah kenikmatan ya, rumah kenikmatan, bukan rumah kenikmatan di dalam surga. Nggak ada apa-apa yang dalam surga, di dalam dunia. Tetapi surga ini adalah sama kayak kita, makhluk. Jangan dianggap itu surga itu bukan makhluk. Surga itu sama kayak kita, yaitu makhluk. Dia berasal daripada tiada, kemudian Allah adakan dia, lalu menjadi ada. Nah, setelah ada, dia tidak akan kembali menjadi tiada, karena adanya dia akan selalu ada. Tapi kalau kita berasal daripada tiada, kemudian menjadi ada, dan akan kembali menjadi tiada. Tapi tiadanya kita bukan selamanya tiada, karena hakikatnya kita adalah ada. Karena kita hidup dengan ruh. Dari setelah ada kemudian tiada, tapi tiadanya kita akan menjadi ada. Jadi nggak ada, tiada, nggak jadi ada. Paham Pak? Tapi kalau surga itu enggak. Surga sama neraka itu adalah makhluk, dari tiada menjadi ada. Kemudian enggak selanjutnya ada terus. Enggak ada gitu. Enggak ada, tapi dia tetap ada. Makanya orang yang beranggapan bahwa surga itu juga akan fana, akan binasa, itu anggapan yang batil. Sama halnya dengan neraka. Dia diciptakan dari tiada menjadi dan dia akan selalu ada. Makanya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, karena dia diciptakan untuk selalu ada, Pak. Walaupun kita ada tiada gitu.
Paham ngerti? Ini konsep ada dan tiada. Siapa yang akan masuk ke dalam surga? Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Di umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat pertama yang akan masuk ke dalam surga. Dan setelah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, itu sudah menduduki setengah surga. Setengah surga itu penduduknya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Selebihnya setengahnya lagi umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Gimana nggak enak tuh jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak membaca sholawat. Siapa penjaga surga? Malaikat Ridwan. Lebarnya surga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah untuk melakukan perbuatan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga surganya Allah yang panjang lebarnya adalah seluas langit dan bumi, disediakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Masa lil kafirin. Jadi seluas langit dan bumi itulah surga. Sungai, dia punya sungai ahla minal asal, itu tadi sungainya itu ahla minal asal wa ashaddu bayadan minal laban wa rihuha atyabu minal misk. Ya. Dia punya pepohonan juga. Kalau Bapak lihat di kamus yang namanya surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah. Tetapi jannah ini apa? Kalau lihat di kamus itu artinya hutan, artinya itu kebun. Makanya di dalam surga itu nanti ada banyak Bapak temukan pepohonan. Kan digambarkan di dalam Al-Quran tuh orang itu di dalam surga nanti berteduh di bawah pohon. Di bawah pohon ada sofa. Dia duduk mengaum-ngaum kayak gitu. Di bawah pohon. Kemudian ada bidadari yang datang. Kemudian ada lagi anak-anak kecil, ya kan, yang selalu memberikan makanan gitu. Wildanu mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in gitu. La yusaddauna anha wala yunzifun. Itu gambaran surga begitu. Ya, ada anak kecil yang muter-muter, yang kita pengen apa nih dikasih. Anak kecil, pelayannya anak kecil. Kemudian cuaca, iklimnya ada. La yarawna fiha syamsan wala zamhariro. Enggak ada panas, enggak ada. Pokoknya maknyus lah. Maknyus. Kalau AC 18 Waduh, enggak ada, enggak laku AC di sana. Maknyus. Oke. Nah, sekarang penduduk surga siapa? Pokoknya di surga itu nggak kenal yang namanya lapar, nggak ada. Jadi Bapak makan itu jangan digambarkan bahwa nanti Bapak makan kenyang, Bapak makan itu nanti Bapak BAB. Jangan, nggak ada unsur kayak gitu. Itu hukum dunia itu jangan dibawa ke akhirat, jangan. Gitu. Itu nggak, udah. Orang sudah masuk surga nggak ada. Orang tuh kayak Pak RW itu nggak ada. Muda semua. Nggak mungkin nggak ada surga penduduknya kayak Pak RW, nggak mungkin. Semuanya muda. Ya maaf ya Pak RW. Ya, artinya jangan pesimis gitu. Jadi hukum dunia nggak bisa kita bawa ke surga. Sama kayak orang nanti di neraka, ya nggak bisa dia tua. Sekali hidup mati lagi, sekali hidup mati lagi, sekali hidup mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulitnya sudah matang, kami ganti kulit yang baru, kami bakar lagi
tumbuh lagi kulitnya, gitu terus. Tapi bukan berarti mereka nggak merasakan panasnya api, malah justru itulah yang sakitnya nggak berhenti. Tetapi di dalam surga dia akan merasakan apakah surga itu hanya sebatas ini aja gitu, makan tidur minum apa ada gitu, apa adanya, wanita ada, bidadari ada, semuanya serba kecukupan gitu, nggak ada rasa bosan, nggak ada. Jangan anggap bapak rasa bosan gitu, nggak ada. Tetapi ada kenikmatan yang mungkin pengen dicapai oleh penduduk surga, yaitu melihat Allah. Melihat Allah itu nikmatnya itu. Makanya di dalam surga, nikmat surga itu kalah dengan waridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah di dalam surga itu lebih besar daripada sekedar bapak minum ada susu itu ada manisnya. Waridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar. Bapak nanti di sana pengen lihat Allah. Yang terakhir adalah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sama dengan surga, dia adalah diciptakan dari tiada kemudian menjadi ada. Kemudian setelah ada, dia nggak bakalan kembali menjadi dia akan selalu ada sampai kapanpun. Jadi jenis makhluk Allah itu ada yang dari tiada menjadi ada, kemudian menjadi tiada. Ada yang diciptakan dari tiada menjadi ada, kemudian terus ada. Allah. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Tadi surga ada punya 8 pintu. 8 pintu. Kalau neraka punya 7 pintu. Setiap pintu punya door prize masing-masing. Door prize. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada namanya neraka itu Jahannam, ada neraka Sakor, itu nama-nama ya. Ada Zamharir, kemudian Hoi, Sa'ir, Hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kemudian ulaika ashabul jahim, neraka jahim. Kemudian di neraka itu juga ada namanya pohon, Pak. Pohon neraka. Percaya nggak, Pak? Percaya, harus percaya. Tsumma innakum ada di surat Al-Waqiah. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajaratin min zakum. Pohon zakum. Pengen lihat, Pak? sekali masuk. Orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Walaupun dia masuk neraka, dia akan diangkat dan dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan tenang, Pak, di situ. Harapannya jangan sampai masuk parah juga, Bapak. Yang penting nanti saya bisa keluar dari neraka. Iya, kalau sebentar. Kalau nggak datang pertolongannya gimana? Ya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Siapa bahan bakarnya? Wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijar. Bahan bakarnya dari batu dan manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga kita semuanya terselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal. Diri kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara kita, tetangga kita, warga RW 10 ya Pak, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya semoga Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, aku udah buat jualan. Kalau apa mengewu.
Nggih, wis atur 2000 jare. Nah kok tombak mana?